Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Di pinggiran kota Makassar, di salah satu kawasan yang tidak jauh dari lapangan Hertasning, terdapatlah sebuah lingkungan yang tenang dan damai. Di antara rumah-rumah yang indah dan halaman yang terawat dengan baik, tinggallah Marini bersama keluarganya. Mereka adalah tetangga yang rajin dan bertanggung jawab, selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya. Namun, kedamaian itu terusik dengan kehadiran satu tetangga, Ibu Siti. Meskipun berada di tengah-tengah keindahan lingkungan, Ibu Siti seringkali menjadi penyebab kekhawatiran bagi tetangganya. Kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan seringkali menjadi sorotan dan sumber kekesalan bagi yang lain. Setiap hari, Marini dan tetangga lainnya harus berhadapan dengan pemandangan selokan yang tersumbat oleh berbagai macam sampah yang dibuang secara sembrono oleh Ibu Siti. Meskipun sudah berkali-kali diberi nasihat dan peringatan, Ibu Siti tampaknya tidak menghiraukan hal itu. Baginya, melemparkan sampah kemana saja adalah hal yang biasa, tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan dan tetangga sekitarnya. Dengan setiap hari yang berlalu, ketegangan di antara tetangga semakin terasa. Marini dan yang lainnya merasa frustrasi dan kesal dengan perilaku Ibu Siti yang tidak bertanggung jawab. Namun, mereka belum menyadari bahwa kekesalan mereka akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hari itu, Marini sambil menyapu halaman rumahnya menemukan selokan tersumbat. Sepertinya ada yang aneh dengan selokan ini. Dia mengangkat bahu dengan ekspresi heran. Astaga, ini lagi-lagi ulah Ibu Siti. Rudi berjalan mendekati Marini, menggeleng-gelengkan kepalanya. Ada apa, Marini? Marini menunjuk ke selokan yang tersumbat. Selokan depan rumahku tersumbat oleh sampah lagi. Kali ini perut ikan. Menggerakkan tangannya ke arah perut ikan yang terlihat menjijikkan. Nina, tetangga lainnya, mengangguk setuju sambil menyilangkan tangan di depan dada. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Sudah berapa kali kita berusaha menjelaskan padanya tentang menjaga kebersihan lingkungan. Marini menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi frustrasi. Aku sudah muak dengan kebiasaan sembrono dia. Harusnya dia lebih bertanggung jawab sebagai tetangga. Dodi mengangguk setuju sambil menggaruk kepalanya saat datang mendekat. Mungkin sudah saatnya kita bicara langsung dengan dia. Mungkin dia tidak menyadari betapa merusaknya perilaku bagi lingkungan ini. Marini mengangguk sambil mengatupkan bibir dengan ekspresi tegas. Iya, kita harus menghadapinya langsung. Tapi aku khawatir percakapan kita akan berubah menjadi pertengkaran. Santi datang dan menepuk bahu Marini dengan lembut. Mari kita coba. Semoga dia mau mendengarkan nasihat kita kali ini. Marini mengangguk dengan mantap. Baiklah, kita akan mencoba lagi. Menghela nafas dalam-dalam. Rudi datang mendekat lalu mengangguk dan mendukung. Ayo, kita bicarakan dengan baik-baik. Mungkin dia hanya perlu dipahami. Nina menyentuh lengan Marini dengan lembut. Jangan khawatir, Marini, kita akan mencoba yang terbaik. Setelah berdiskusi sejenak, mereka bersiap untuk menghadapi Ibu Siti. Dengan hati-hati mereka mendekati rumah tetangga mereka itu yang penuh dengan ketegangan. Tapi mereka berharap kali ini pesan mereka akan tersampaikan dengan baik, tanpa adanya pertengkaran. Saat mereka tiba di depan rumah Ibu Siti, suasana tegang terasa begitu kental. Mereka saling bertatapan sebentar sebelum Marini mengetuk pintu dengan hati-hati. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Ibu Siti muncul dengan ekspresi heran. Marini menyapa dengan sopan sambil mengangguk. Maaf mengganggu Ibu Siti,
kami datang untuk berbicara denganmu tentang masalah sampah yang seringkali kita temukan di sekitar lingkungan kita." Ibu Siti menggertakkan gigi dengan kesal, menyilangkan tangan di depan dada. "Hah, kalian datang hanya untuk mengeluh lagi tentang sampah-sampah itu, bukan?" Dodi mengangkat tangan dengan ekspresi bertahan. "Bukan itu, Ibu Siti. Kami hanya ingin menjelaskan dampak buruknya bagi lingkungan dan kita semua jika sampah terus dibuang sembarangan." Nina mengangguk setuju sambil mengatupkan bibir dengan lembut. "Kami hanya ingin mencari solusi bersama agar lingkungan kita tetap bersih dan nyaman untuk semua orang." Tetapi percakapan mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ibu Siti menolak untuk mendengarkan dan malah mulai memarahi tetangga-tetangganya dengan keras. Kekecewaan dan frustrasi pun kembali menghampiri Marini dan yang lainnya. Sementara harapan untuk memperbaiki situasi semakin merosot. Saat Ibu Siti mulai memarahi mereka, wajah Marini dan tetangganya tampak semakin tegang. Mereka mencoba tetap tenang meskipun suasana menjadi semakin panas. Marini menghela nafas dalam-dalam, mencoba menjaga ketenangan. "Maaf Ibu Siti, kami tidak bermaksud untuk membuatmu marah. Kami hanya ingin mencari solusi yang baik bagi kita semua." Ibu Siti berdiri dengan tegak, dengan sikap keras. "Solusi? Apa yang kalian tahu tentang solusi? Kalian semua hanya suka mengeluh tanpa melakukan apa-apa." Rudi menggeleng dengan pelan, mencoba meredakan ketegangan. "Kami semua peduli dengan lingkungan ini, Ibu Siti. Kami tidak ingin melihatnya rusak karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan." Ibu Siti mengabaikan ucapannya, mengacuhkan sikap mereka. "Kalian semua tidak tahu apa-apa. Biarkan aku hidup dengan caraku sendiri." Meskipun berusaha keras untuk menjelaskan dan meminta kerjasama, percakapan dengan Ibu Siti tidak menghasilkan kemajuan. Tetangga-tetangga itu meninggalkan rumah Ibu Siti dengan hati yang berat dan kekecewaan yang mendalam. Nina berbisik kepada Marini saat mereka meninggalkan rumah Ibu Siti. "Sepertinya dia tidak akan pernah mau mendengarkan kita." Marini menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih. "Ya, sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, bagaimana caranya?" Setelah gagal mendapat kerjasama dengan Ibu Siti, Marini dan tetangganya kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan frustasi. Mereka duduk bersama di teras rumah Marini, mencoba mencari solusi yang lebih baik di hari berikutnya. Rudi menggaruk kepalanya sambil memikirkan. "Kita perlu mencari cara lain untuk mengatasi masalah ini. Menghadapinya secara langsung sepertinya tidak berhasil." Dodi mengangguk setuju. "Iyo, betul sekali kok teman. Benar, kita perlu mencari pendekatan yang berbeda. Tetapi, apa yang bisa kita lakukan?" Nina mengedipkan mata dengan ekspresi bersemangat. "Bagaimana jika kita mencoba mengorganisir kegiatan bersih-bersih lingkungan? Mungkin dengan melibatkan lebih banyak orang, termasuk Ibu Siti, kita bisa menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan." Marini mengangguk setuju sambil tersenyum. "Itu ide yang bagus, Nina. Dengan melibatkan seluruh lingkungan, kita bisa menciptakan kekuatan kolektif yang lebih besar untuk membuat perubahan positif." Rudi bangkit dari tempat duduknya dengan semangat. "Ayo, mari kita mulai dengan merencanakan kegiatan bersih-bersih ini. Kita bisa membuat spanduk dan mengajak semua tetangga untuk bergabung. Semakin banyak yang ikut, semakin besar dampaknya." Dengan semangat baru dan rencana yang matang, mereka mulai merancang kegiatan bersih-bersih lingkungan. Mereka berharap bahwa dengan melibatkan seluruh komunitas, mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan untuk semua orang. Dengan semangat yang membara, Marini dan tetangganya mulai merencanakan gerakan bersih merona
warga lingkungan Tamalate. Mereka membuat spanduk besar dengan tulisan yang mencolok dan menarik perhatian, memasangnya di titik-titik strategis di sekitar lingkungan mereka. Marini sambil mengecat spanduk dengan warna-warni yang cerah berkata, "Bagaimana menurutmu? Warnanya sudah mencolok dan menarik, bukan?" Nina mengangguk sambil tersenyum. "Iya, sangat bagus. Aku yakin spanduk ini akan menarik perhatian banyak orang." Dodi membantu memasang spanduk di tiang lampu jalan sambil berkata, "Ayo, mari kita sebarkan informasi tentang kegiatan ini kepada semua tetangga kita. Semakin banyak yang ikut, semakin besar dampaknya. Aku tidak sabar." Tidak hanya membuat spanduk, mereka juga membuat pamflet dan mengirimkan undangan kepada semua tetangga melalui pesan teks dan media sosial. Mereka berharap bahwa dengan menyebarkan informasi secara luas, mereka dapat mengajak sebanyak mungkin orang untuk bergabung dalam gerakan ini. Rudy berbicara kepada tetangga yang lewat. "Woi bos, berhenti dulu sebentar. Apakah kau pernah mendengar tentang gerakan bersih merona warga lingkungan Tamalate? Kami sedang merencanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan kami ingin kau ikut bergabung." Tetangga itu tampak tertarik. Sesuatu yang positif. Aku pasti akan datang." Dengan dukungan dari tetangga-tetangga mereka, semangat mereka semakin berkobar-kobar. Mereka percaya bahwa bersama-sama mereka dapat membuat perubahan positif dalam lingkungan mereka. Semakin dekat dengan tanggal kegiatan, Marini dan tetangganya semakin sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka membentuk tim untuk menangani berbagai aspek kegiatan, termasuk penjadwalan, logistik, dan promosi. Marini mengadakan rapat dengan tim. Dia berkata, "Kita perlu memastikan bahwa semuanya siap untuk hari Sabtu. Apakah kita sudah memiliki semua peralatan yang dibutuhkan?" Nina menyusun daftar periksa. "Ya, kita sudah mengumpulkan peralatan bersih-bersih seperti sapu, sekop, dan kantong sampah. Semuanya sudah siap." Dodi menyambung, "Aku juga sudah berbicara dengan penjual di pasar setempat. Mereka akan menyumbangkan beberapa peralatan tambahan dan mungkin bahkan sedikit cemilan untuk peserta." Rudy mengangguk dengan puas. "Bagus sekali. Sekarang saatnya untuk memastikan semua tetangga sudah mendengar tentang kegiatan ini. Mari kita sebarkan lebih banyak spanduk dan pamflet dan buat postingan di media sosial untuk mengingatkan mereka." Selain persiapan logistik, mereka juga mengatur beberapa kegiatan menarik untuk memotivasi lebih banyak orang untuk ikut bergabung. Mereka merencanakan kontes sampah paling kreatif dan pemberian hadiah untuk peserta yang paling bersemangat dan produktif. Marini mengumumkan, "Jangan lupa, kita juga akan mengadakan kontes sampah paling kreatif. Segera siapkan karya kreatif kalian dan siapkan untuk memenangkan hadiah yang menarik." Nina menambahkan, "Dan jangan lupa untuk mengenakan pakaian yang nyaman dan sepatu yang cocok untuk kegiatan ini. Kita akan bergerak banyak dan pastikan untuk meminum banyak air minum." Hari Sabtu tiba dengan semangat yang menggebu-gebu. Lingkungan Tamalate dipenuhi dengan suara tawa dan kerja keras saat para tetangga berkumpul untuk membersihkan lingkungan mereka bersama-sama. Dengan kerja keras dan semangat gotong royong, mereka berhasil membuat lingkungan mereka bersih dan indah kembali. Setelah gerakan bersih merona warga lingkungan Tamalate berakhir, lingkungan mereka terasa lebih segar dan indah. Tetangga-tetangga yang sebelumnya terpecah belah oleh masalah sampah, kini bersatu dalam kebersamaan dan kerjasama. Marini berdiri di depan semua peserta kegiatan, lalu berkata, "Terima kasih kepada semua yang telah bergabung dalam kegiatan ini. Kita telah berhasil membuat lingkungan kita lebih bersih dan lebih nyaman untuk kita semua." Nina sambil bertepuk tangan berkata, "Ya, kita semua telah bekerja keras dan hasilnya sangat memuaskan. Ini membuktikan
bahwa dengan kerjasama dan semangat gotong royong, kita bisa mencapai hal yang baik. Dodi mengangguk setuju. Selain itu, jangan lupa, kegiatan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita belajar betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bagaimana tindakan kecil kita dapat memiliki dampak yang besar. Rudi juga mengeluarkan suara keras. Mari kita jaga semangat ini terus dan terapkan nilai-nilai yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat terus memperindah lingkungan kita dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Pada akhir acara, mereka semua berkumpul untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Ekspresi kebahagiaan dan kebanggaan terpancar jelas dari wajah mereka, karena mereka merayakan kemenangan mereka bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Marini berkata saat ini sambil tersenyum lebar. Ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Mari kita tetap bersatu dan terus bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik bagi lingkungan kita dan generasi mendatang. Dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat, tetangga-tetangga di lingkungan Tamalate bersiap untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan mereka. Dengan harapan dan kerja keras, mereka yakin bahwa masa depan yang lebih baik menanti mereka. Setelah kegiatan bersih-bersih selesai, kehidupan kembali normal di lingkungan Tamalate. Namun, kebiasaan buruk Ibu Siti yang sering membuang sampah sembarangan kembali berlanjut. Meskipun ada perubahan kecil dalam perilakunya setelah kegiatan bersih-bersih, tetapi dia masih sering membuang sampah secara sembrono di sekitar lingkungan mereka. Marini dan tetangganya semakin frustrasi dengan ketidakpedulian Ibu Siti terhadap kebersihan lingkungan. Mereka mencoba berbagai cara, berbicara dengannya lagi, mencoba meyakinkannya untuk lebih bertanggung jawab atas sampah-sampahnya. Namun, upaya mereka tampaknya sia-sia karena Ibu Siti tetap bersikukuh dengan kebiasaan buruknya. Suasana di lingkungan itu kembali menjadi tegang dengan setiap hari yang berlalu. Marini dan tetangganya merasa semakin putus asa, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk mengubah perilaku Ibu Siti. Mereka merasa seperti sudah mencoba segalanya, namun tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Namun, kejadian mengerikan terjadi suatu malam yang mengubah segalanya. Ibu Siti ditemukan tewas di rumahnya dengan luka leher yang dalam. Berita itu mengejutkan semua orang di lingkungan tersebut, termasuk Marini dan para tetangganya. Polisi segera turun tangan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Marini dan tetangganya diwawancarai sebagai saksi potensial, dan ketegangan di antara mereka semakin terasa. Semua orang mencari jawaban atas siapa pelaku sebenarnya dan apa motif di balik kejahatan mengerikan itu. Selama penyelidikan, polisi menemukan bahwa banyak orang yang memiliki alasan untuk membenci Ibu Siti karena perilakunya yang sembrono. Namun, ketika bukti-bukti mulai terungkap, kebenaran yang sebenarnya terbongkar. Pelaku pembunuhan adalah seseorang yang tidak terduga, suami Ibu Siti. Dalam interogasi, suami itu mengaku bahwa dia sudah muak dengan perilaku buruk istrinya yang merusak nama baik keluarganya. Dia tidak tahan lagi dengan sikap sembrono dan tidak bertanggung jawab Ibu Siti yang membuat lingkungan mereka kotor dan tidak nyaman. Kejadian tragis itu memberikan pelajaran berharga bagi semua orang tentang konsekuensi dari tindakan sembrono dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun pembunuhan itu mengakhiri hidup Ibu Siti secara tragis, lingkungan mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk memulai dari awal, dengan harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di masa depan. Setelah kematian tragis Ibu Siti dan penahanan suaminya, rumah mereka menjadi semakin menyeramkan.
terbengkalai, dan terlantar. Rumah itu menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi di dalamnya. Tetangga-tetangga yang melewati rumah itu merasa ketidaknyamanan yang tak terucapkan. Merasa seperti ada aura yang gelap dan mencekam yang mengelilingi bangunan itu. Tengah malam, ketika keheningan menyelimuti lingkungan, suara tangisan wanita terdengar dari dalam rumah itu. Tangisan yang menyayat hati itu menciptakan rasa takut dan ketakutan di antara tetangga-tetangga yang tinggal di sekitarnya. Setelah beberapa hari, tangisan itu tidak berhenti setiap malam. Beberapa tetangga bahkan mengatakan bahwa mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang gaib di sekitar rumah itu. Sebuah kehadiran yang tak terlihat namun terasa. Marini dan tetangganya memilih untuk menjauh dari rumah itu sebisa mungkin, takut akan kehadiran yang misterius dan menakutkan di dalamnya. Mereka berdoa agar roh Ibu Siti bisa menemukan kedamaian, sementara mereka sendiri berusaha untuk melupakan kejadian mengerikan yang terjadi di rumah itu. Meskipun kejadian itu tetap menjadi misteri bagi banyak orang di lingkungan Tamalate, tetapi suara tangisan wanita yang terus terdengar dari rumah itu menjadi pengingat yang menyeramkan akan kisah tragis yang telah terjadi di rumah itu. Meskipun Ibu Siti dan suaminya sudah tidak ada lagi di rumah itu, bau amis yang menyengat dari selokan rumah itu masih tetap tercium. Bau tersebut tidak seperti bau biasa, melainkan menyerupai aroma bangkai busuk yang memenuhi udara di sekitarnya. Tetangga-tetangga yang melewati rumah itu dengan cepat menutup hidung mereka, merasa tidak nyaman dengan aroma yang mencekam. Marini dan tetangganya merasa heran dan khawatir dengan fenomena ini. Mereka bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang terkait dengan bau tersebut, ataukah itu hanya kebetulan belaka? Namun, satu hal yang pasti, bau yang tidak sedap itu terus mengganggu kedamaian dan kenyamanan lingkungan mereka. Beberapa tetangga mulai spekulasi tentang kemungkinan adanya kehadiran sesuatu yang gaib di sekitar rumah tersebut. Mereka merasa bahwa ada energi negatif yang masih terjebak di sana, menciptakan atmosfer yang mencekam dan menyeramkan. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghilangkan bau tersebut. Ketika Rudy memeriksa rekaman CCTV-nya yang kebetulan menyoroti rumah Ibu Siti juga, dia terkejut melihat apa yang terjadi. Di dalam rekaman, terlihat seekor tikus yang tampaknya menjadi penyebab bau busuk dan perut ikan yang sering tercium dari selokan rumah itu. Tikus itu membawa perut ikan dan bangkai kecil ke sebuah lubang yang ada di selokan rumah Ibu Siti dan melakukan hal yang sama setiap malam. Rudy merasa lega menemukan penjelasan atas fenomena yang mencekam itu. Dia segera membagikan temuannya kepada tetangga-tetangganya, memberitahu mereka bahwa bau busuk berasal dari kegiatan tikus liar yang terus-menerus membawa sampah ke dalam lubang di selokan. Marini dan tetangganya merasa lega mengetahui penyebab bau yang tidak sedap itu, meskipun tetap merasa terganggu dengan kehadiran tikus liar di sekitar rumah Ibu Siti. Ketika Marini, Rudy dan tetangganya menyadari kesalahpahaman mereka merasa terkejut dan menyesal. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah salah menuduh Ibu Siti sebagai penyebab bau busuk dari selokan rumahnya. Meskipun Ibu Siti memang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, namun tidak pernah ada bukti bahwa dia membuang perut ikan ke dalam selokan. Rasa penyesalan dan rasa bersalah menghantui mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Kesalahpahaman mereka telah menimbulkan ketegangan yang tidak perlu di lingkungan mereka, dan itu semua bisa saja dihindari jika mereka lebih berhati-hati dalam menilai situasi. Tanpa membuang waktu, mereka segera memutuskan untuk mengatasi suasana horor di rumah kosong Ibu Siti.
Mereka mengunjungi rumah tersebut dan dengan tulus membuat doa bersama di halaman rumah itu. Mereka berdoa agar roh Ibu Siti bisa menemukan kedamaian, sementara mereka juga memohon ampun atas kesalahpahaman mereka yang telah menimbulkan ketegangan di lingkungan mereka. Setelah doa bersama selesai, mereka merasa sedikit lega, meskipun suasana di rumah itu masih terasa mencekam. Namun, mereka yakin bahwa dengan kebaikan hati dan niat baik mereka telah mengirimkan energi positif ke rumah tersebut, membantu meredakan suasana yang tegang dan menenangkan roh yang mungkin masih menghantui tempat itu. Seiring waktu berlalu, kehidupan kembali normal di lingkungan Tamalate. Meskipun rumah kosong Ibu Siti tetap menjadi sumber rasa takut dan penasaran bagi beberapa warga, beberapa di antara mereka mulai berani berbagi cerita tentang pengalaman horor mereka saat melewati rumah itu. Salah satu warga, Pak Joko, mengaku pernah melihat bayangan yang menyeramkan di jendela rumah itu saat dia pulang larut malam dari tempat kerjanya. Dia bersumpah bahwa dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam rumah, dan itu membuatnya berlari pulang dengan cepat. Tukang sayur setempat, Ibu Tini, juga membagikan pengalamannya yang menyeramkan. Dia mengatakan bahwa ketika dia melewati rumah itu saat menjual sayur, dia merasakan udara dingin yang menusuk tulang dan mendengar suara langkah kaki di belakangnya, meskipun tidak ada siapapun di sekitarnya. Bahkan penjual ikan, Pak Budi, juga memiliki cerita mengerikan tentang rumah itu. Dia mengaku bahwa ketika dia melewati rumah itu saat menjual ikan segar, dia mendengar suara tangisan wanita yang menyayat hati dari dalam rumah, meskipun rumah itu sudah kosong. Meskipun cerita-cerita ini menambah misteri dan keangkeran yang mengelilingi rumah kosong Ibu Siti, tetangga-tetangga di lingkungan Tamalate memilih untuk menjaga jarak dan menghindari tempat itu sebisa mungkin. Mereka berharap agar kedamaian dan kebaikan akhirnya kembali mengisi rumah yang misterius itu, meninggalkan cerita-cerita horor di masa lalu. Dengan demikian, kisah tentang rumah kosong Ibu Siti tetap menjadi legenda urban yang dikenang di lingkungan Tamalate, mengingatkan semua orang akan kekuatan mistis dan misteri yang tersembunyi di dalamnya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.